Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Bayangkan seorang biksu yang telah bertahun-tahun hidup dalam ketenangan dan meditasi, tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengguncang keyakinannya. Di sebuah toko buku kecil, ia menemukan Al-Quran, sebuah kitab yang membawa jawaban atas keraguan yang selama ini mengusik hatinya. Perjalanan ini tidak hanya tentang perubahan keyakinan, tetapi juga perjuangan untuk menemukan kebenaran sejati. Bagaimana kisahnya hingga ia memutuskan meninggalkan segalanya dan memilih Islam? Namun sebelumnya saya meminta kalian untuk menulis solawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak solawat ini menjadi saksi mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih, mari kita simak. Di sebuah desa kecil di Thailand, Bante Suman adalah seorang biksu yang disegani. Ia dikenal bijaksana, tenang, dan selalu menjadi tempat bertanya bagi para biksu muda serta masyarakat sekitar. Namun, jauh di dalam hatinya, Bante Suman menyimpan keraguan yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ia sering bertanya-tanya tentang makna hidup, tujuan keberadaan manusia, dan keberadaan Tuhan. Apakah segala ritual yang ia lakukan selama ini benar-benar membawa dirinya mendekat kepada kebenaran? Pada suatu pagi yang cerah, Bante Suman memutuskan untuk pergi ke kota. Ia memiliki tujuan sederhana, membeli buku-buku baru untuk perpustakaan vihara. Dalam perjalanan, ia melewati sebuah toko buku kecil yang terpencil di sudut jalan. Dari luar, toko itu terlihat biasa saja, dengan rak-rak buku yang terlihat dari jendela. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang menarik perhatian Bante Suman untuk masuk. Ketika ia membuka pintu, lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Seorang pria parubaya dengan janggut tipis menyambutnya dengan senyum ramah. Pria itu adalah Ahmad, pemilik toko buku tersebut. "Selamat datang, Bante," sapa Ahmad dengan sopan. "Silakan lihat-lihat, siapa tahu ada buku yang menarik perhatian Anda." Bante Suman mengangguk dan mulai berjalan menyusuri rak-rak buku. Ia terbiasa membaca buku-buku filsafat dan ajaran spiritual dari berbagai tradisi. Namun, kali ini, matanya tertuju pada sebuah buku kecil dengan sampul sederhana bertuliskan apa itu Islam. Buku itu tampak berbeda dari yang lain, seolah memiliki daya tarik tersendiri. "Ah, itu buku yang bagus," kata Ahmad, yang melihat Bante memegang buku itu. Banyak orang yang penasaran tentang Islam memulai dari buku itu. Apakah Bante tertarik untuk mengetahui lebih banyak? Bante memandang Ahmad dengan ragu sejenak, lalu berkata, "Saya selalu terbuka untuk mempelajari hal baru. Apa yang istimewa dari Islam?" Ahmad tersenyum hangat dan berkata, "Islam adalah agama yang mengajarkan tentang Tuhan yang esa, yang tidak berwujud, tidak tergantung pada apapun, dan tidak memiliki sekutu. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki tujuan yang mulia di dunia ini, untuk menyembah Tuhan dan menjalani hidup dengan cara yang benar." Bante mendengarkan dengan penuh perhatian. Tuhan yang tidak berwujud, itu terdengar menarik. Dalam keyakinan saya, kami sering menggunakan patung sebagai perantara untuk mencapai ketenangan. Tapi kadang saya merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum saya temukan. Ahmad mengangguk perlahan. "Saya mengerti, Bante, dalam Islam, kami diajarkan bahwa Tuhan tidak memerlukan perantara. Dia maha dekat, dan kita bisa berdoa langsung kepadanya. Al-Quran adalah kitab suci kami, yang menjadi pedoman hidup. Jika Bante ingin, saya bisa memberikan satu salinan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Thailand untuk Anda baca." Bante terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Saya ingin membaca lebih banyak. Mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran saya." Ahmad mengambil sebuah Al-Quran terjemahan dan memberikannya kepada Bante. "Saya senang Bante mau mempelajari ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk kembali ke sini. Saya akan dengan senang hati membantu menjelaskan." Sebelum meninggalkan toko, Bante bertanya kepada Ahmad, "Mengapa Anda percaya bahwa ajaran ini adalah kebenaran? Apa yang membuat Anda begitu yakin?" Ahmad tersenyum lembut dan berkata, "Ketika saya membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, saya merasa seperti berbicara langsung dengan Tuhan. Setiap kata dalam kitab itu terasa hidup, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum saya tanyakan. Selain itu, Islam mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan tujuan hidup yang jelas. Saya menemukan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya."
Bante merenung sejenak. Kata-kata Ahmad menyentuh hatinya. Baiklah, saya akan membaca kitab ini. Mungkin saya juga akan menemukan jawaban yang saya cari. Ahmad tersenyum dan menambahkan, saya percaya, siapapun yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus pasti akan menemukannya. Dalam perjalanan pulang ke vihara, Bante Suman memegang buku dan Al-Quran itu erat-erat di tangannya. Ada rasa penasaran yang membuncah di dalam hatinya, tetapi juga ada ketakutan. Apa yang akan ia temukan, dan apakah ia siap untuk menerima kebenaran, apapun bentuknya. Malam itu, di dalam kamarnya yang sunyi, Bante mulai membaca buku tentang Islam. Kata demi kata, ia merasa seperti melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali baru. Penjelasan tentang Tuhan yang esa, kehidupan setelah mati, dan pentingnya menjalani hidup dengan akhlak yang baik membuat hatinya bergetar. Ketika ia membuka Al-Quran dan membaca terjemahan surah Al-Ikhlas, ia tertegun. Ayat-ayat itu terasa sederhana, tetapi penuh dengan makna mendalam. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Bante merasa seperti menemukan jawaban atas keraguan yang selama ini menghantuinya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi hatinya mulai merasa tenang, seolah ia telah menemukan arah yang benar. Malam demi malam berlalu, Bante Suman terus membaca Al-Quran di sela-sela kesibukannya di vihara. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti mengupas lapisan-lapisan keraguan di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mencari Tuhan di tempat yang salah. Dalam keyakinannya yang lama, ia merasa bahwa penyembahan patung hanyalah simbol untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi. Namun, Al-Quran dengan tegas mengajarkan bahwa Tuhan tidak memerlukan perantara. Di satu sisi, Bante merasa hatinya semakin condong kepada ajaran Islam. Namun, di sisi lain, ia diliputi ketakutan. Bagaimana jika para biksu lain mengetahui apa yang ia pelajari? Bagaimana jika masyarakat mencela keputusannya? Keraguan dan konflik batin ini membuatnya sulit tidur setiap malam. Pada suatu pagi, Bante Suman kembali ke toko buku Ahmad. Ia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang memahami ajaran Islam lebih dalam. Saat memasuki toko, Ahmad menyambutnya dengan senyum hangat. Ah, Bante, apa kabar? Sudah membaca Al-Quran yang saya berikan? Bante mengangguk sambil tersenyum tipis. Ya, Ahmad, saya sudah membaca cukup banyak, dan saya harus akui, kitab ini sangat mengesankan. Namun, ada banyak hal yang masih belum saya pahami. Ahmad mengajak Bante duduk di meja kecil di pojok toko. Silakan, Bante, apa yang ingin Anda tanyakan? Bante terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara pelan, mengapa Islam begitu tegas melarang penyembahan patung? Dalam keyakinan saya, patung hanyalah perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Ahmad tersenyum lembut, itu pertanyaan yang sangat bagus, Bante. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Dia tidak membutuhkan perantara untuk mendengar doa kita. Bahkan, menggunakan patung sebagai perantara dianggap menurunkan keagungannya. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ikhlas bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memiliki bentuk fisik yang bisa kita buat atau bayangkan. Bante mengangguk, mencoba mencerna penjelasan tersebut. Saya mengerti. Jadi, Islam mengajarkan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Benar sekali, jawab Ahmad, doa dan ibadah kita ditujukan langsung kepadanya. Dia maha dekat dan maha mendengar. Itulah yang membuat Islam begitu sederhana dan indah. Setelah percakapan itu, Bante merasa semakin yakin bahwa apa yang ia pelajari selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Ia mulai mempertanyakan makna ritual-ritual di vihara dan tujuan dari penyembahan patung-patung Buddha yang selama ini ia lakukan. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Di dalam kamarnya yang sunyi, tanpa menggunakan patung atau mantra, ia hanya berkata dalam hatinya, Tuhan yang benar, siapapun engkau, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Doa itu terasa berbeda. Bante merasa hatinya lebih tenang, seolah-olah ia benar-benar berbicara kepada Tuhan. Namun, perubahan sikap Bante mulai terlihat oleh para biksu lain. Ia lebih sering menyendiri, jarang terlibat dalam ritual bersama,
dan bahkan menghindari berbicara tentang keyakinannya. Kepala vihara, yang memperhatikan perubahan ini, memanggil Bante untuk berbicara. "Bante Suman," kata kepala vihara dengan nada tegas, "ada apa denganmu belakangan ini? Mengapa kau terlihat begitu berbeda?" Bante berusaha tetap tenang. "Maafkan saya, Guru, saya hanya sedang merenungkan beberapa hal." Kepala vihara menatapnya tajam. "Apakah kau mulai meragukan ajaran kita?" Pertanyaan itu membuat Bante terdiam. Ia tahu bahwa jika ia jujur, konsekuensinya bisa sangat besar. Namun, ia juga tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya hanya merasa ada hal-hal yang perlu saya pahami lebih dalam." Kepala vihara menggelengkan kepala. "Hati-hati, Bante, keraguan adalah musuh dari ketenangan." Malam itu, Bante merasa semakin yakin bahwa ia harus membuat keputusan. Ia membuka kembali Al-Quran dan membaca surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kata-kata itu seolah berbicara langsung kepada hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebenaran di tempat yang salah. Hatinya kini yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Bante tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, namun, ia merasa bahwa kebenaran lebih penting daripada apapun. Dengan keyakinan yang semakin kuat, ia memutuskan untuk menemui Ahmad keesokan harinya untuk menyatakan keinginannya memeluk Islam. Keesokan harinya, Bante Suman memasuki toko buku Ahmad dengan langkah yang mantap. Ahmad, yang tengah menyusun buku-buku di rak, menyambutnya dengan senyum hangat. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Bante. "Ahmad," ujar Bante dengan suara tegas, "saya telah membaca Al-Quran, merenungkan isinya, dan berdoa. Saya yakin, Islam adalah jalan yang benar. Saya ingin memeluk agama ini." Ahmad terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca mendengar pernyataan Bante. "Masya Allah, Bante, ini adalah keputusan besar. Saya akan membantu Anda menjalani proses ini." Di hari itu juga, dengan bimbingan Ahmad, Bante mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menghimpit dadanya hilang seketika. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Bante tahu bahwa perjalanan barunya sebagai seorang muslim tidak akan mudah. Ia masih tinggal di vihara, tempat di mana patung-patung menjadi simbol utama ibadah. Namun, setelah memeluk Islam, ia merasa tidak lagi bisa tinggal diam melihat orang-orang menyembah patung-patung itu. Pada suatu malam yang sunyi, Bante memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Ia berjalan ke aula utama vihara, tempat patung Buddha besar berdiri megah di tengah ruangan. Di tangannya ia membawa sebuah palu besar. Dengan hati yang bergetar, ia berdiri di depan patung itu. "Tuhan yang benar, aku melakukan ini demi-Mu. Semoga ini menjadi awal dari kebenaran di tempat ini." Ia mengayunkan palu ke arah patung tersebut. Suara retakan pertama terdengar keras, menggema di seluruh ruangan. Bante terus memukul, hingga patung besar itu runtuh berkeping-keping. Satu persatu, ia menghancurkan patung-patung lain yang ada di ruangan itu. Keesokan paginya, para biksu dan warga yang datang ke vihara terkejut melihat patung-patung yang telah hancur. Aula utama yang biasanya menjadi tempat persembahan kini dipenuhi dengan pecahan patung. Kepala vihara segera memanggil Bante untuk dimintai penjelasan. "Suman, apa yang telah kau lakukan? Ini penghinaan terhadap ajaran kita." Dengan tenang, Bante menjawab, "Guru, saya telah menemukan kebenaran. Tuhan tidak membutuhkan perantara. Dia Maha Esa dan Maha Kuasa. Saya tidak bisa lagi mendukung penyembahan patung-patung ini. Saya telah memeluk Islam, dan inilah langkah pertama saya dalam menunjukkan jalan yang benar." Para biksu lainnya mulai membicarakan apa yang dilakukan Bante. Beberapa merasa marah, sementara yang lain merasa penasaran. Mereka mendekati Bante dan bertanya, "Apa yang membuatmu begitu yakin dengan Islam?" Bante menceritakan perjalanan spiritualnya, tentang bagaimana Al-Quran membuka matanya dan membuatnya memahami arti sebenarnya dari hubungan dengan Tuhan. Ceritanya membuat beberapa biksu tergerak untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Tidak lama setelah itu, beberapa biksu lainnya memutuskan untuk memeluk Islam, mengikuti jejak Bante. Vihara yang dulunya penuh dengan patung-patung kini menjadi tempat diskusi dan pencarian kebenaran. Bante, yang kini bernama Abdullah, bersama para mualaf baru, mendirikan sebuah masjid kecil di tempat vihara tersebut.
mereka menggunakan tempat itu untuk beribadah dan mengajarkan Islam kepada warga sekitar. Abdullah tidak pernah menyesali keputusannya. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna. Ia bersyukur karena telah diberi keberanian untuk mencari kebenaran dan meninggalkan kesalahan yang selama ini ia anut. Perjalanan ini bukan tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi tentang apa yang kita temukan, kata Abdullah kepada jamaahnya suatu hari. Dan saya menemukan kebenaran dalam Islam, kebenaran yang mengubah hidup saya selamanya.